Bapak Ibu Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan, judul kita di pagi ini, berusahalah untuk hidup damai. Katakan sama-sama, berusahalah untuk hidup. Iya. Berapa banyak orang yang datang punya damai di hati? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak ingin hidup dalam kedamaian? Siapa yang tidak mau hidup dalam kedamaian, perdamaian? Semua orang di dunia ini ingin perdamaian, ingin kedamaian. Betul Bapak Ibu Saudara? Makanya ada hari apa? Hari perdamaian seluruh dunia. Supaya tidak terjadi gencatan senjata, supaya tidak jadi peperangan. PBB mengeluarkan hal itu. Supaya aman dunia ini, tentram dunia ini Bapak Ibu Saudara. Nah pasti banyak orang rindukan hidup dalam suasana damai, suasana aman dan tentram. Tetapi kita melihat dalam hidup kita setiap hari bahwa kedamaian yang kita miliki itu bisa saja hilang. Sekalipun kita jaga supaya kita tetap aman, damai. Tetapi kita melihat bahwa kedamaian yang kita miliki itu bisa saja hilang. Ketika orang-orang melakukan hal tertentu sehingga menimbulkan pertikaian, kekacauan dan juga kekerasan. Sehingga hati kita penuh damai itu jadi hilang. Nah di zaman ini kekacauan terjadi di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Kekacauan bisa terjadi dalam bidang relasi, komunikasi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang hukum, dalam bidang politik, dalam ekonomi dan lain-lain. Kita lihat kekacauan terjadi di mana-mana, betul Bapak Ibu Saudara. Kekacauan juga terjadi dalam rumah tangga, di dalam lingkungan tempat kita tinggal, di sekolah, di kampus, di kantor dan seluruh dunia. Kita lihat kekacauan juga terjadi di mana-mana. Anak-anak yang masih kecil-kecil itu sudah buat apa tuh? Tawuran, berperang antar satu SMP yang lain. Semua ini terjadi karena ulah manusia. Semua ini terjadi karena pertikaian antar manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada begitu banyak orang yang hidup tidak suka damai Bapak Ibu. Banyak orang hidup tidak suka damai. Mereka ingin kacau terus. Mereka ingin dunia ini kacau. Lingkungan itu kacau. Tidak tentram. Mengganggu sekali Bapak Ibu Saudara. Banyak orang tidak suka hidup damai. Mereka suka provokasi. Provokatif. Suka provokasi. Suka menghasut supaya kekacauan terjadi. Di rumah, di kantor, di lingkungan. Di mana saja kita beraktivitas, ada orang-orang yang provokatif, suka provokasi orang, suka menghasut orang, supaya masalah terjadi, supaya damai hilang. Betul Bapak Ibu? Banyak orang seperti itu, suka merusak, suka menghancurkan, destruktif, suka rusak, suka bikin hancur, tidak suka damai. Orang tidak suka lihat satu keluarga itu bahagia. Harus hasut dulu istrinya. Tadi betul dapat lihat saya punya laki begini orang ini. Tadi betul dapat lihat saya bini begini orang ini. Kita hasut orang supaya pertengkaran terjadi. Lalu kita punya damai hilang. Kita lebih suka, banyak orang lebih suka mencintai perpecahan, perdebatan dan keributan. Yang terus saja bertambah banyak Bapak Ibu Saudara. Padahal yang kita inginkan itu damai. Sepandai-pandainya saudara jaga hidup damai dalam rumah, tetap saja ada orang-orang yang mengusik. Ada orang-orang berusaha merusak dan menghancurkan rumah tanggamu. Atau menghancurkan engkau di tempat di mana Tuhan angkat dan promosikan engkau. Jadi Bapak Ibu kita semua itu rindu hidup dalam kedamaian. Betul Bapak Ibu? Tapi tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita melakukan hal-hal yang merusak dan menghancurkan rasa damai itu sendiri. Kita punya rasa damai, tapi kita tidak sadar bahwa kita menghancurkannya. Kita hancurkan rasa damai yang ada di hati kita.
Jadi mungkin kita tidak berperang dengan orang, kita tidak pakai senjata untuk berperang dengan orang. Tetapi secara tidak sadar kita seringkali simpan kebencian di hati kita. Kita simpan dendam di hati kita, Bapak Ibu. Kita mudah marah dan pada saat terbakar emosi kita mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan caci maki. Paulus bilang, kata-kata kotor, caci maki jangan keluar dari mulutmu sebagai orang yang sudah dibenarkan. Tapi caci maki keluar, kata-kata menghujat, kata-kata menghina orang lain. Memberi komentar-komentar dengan sinis, dengan kasar. Sindiran-sindiran untuk melukai orang lain. Kita iri hati terhadap kesuksesan dan keberhasilan orang lain. Jadi kita mungkin tidak berperang untuk mematikan lawan kita, membunuh lawan kita. Tapi kita, saudara, membunuh diri kita. Kita membunuh hati kita. Betul Bapak Ibu? Kita bunuh dengan cara yang tadi. Hati kita mudah marah, saudara. Dan waktu kita marah, segala hal kita lepaskan tanpa kita sadari. Dan berapa banyak orang terluka. Betapa banyak anak-anakmu terluka karena engkau sebagai orang tua menggunakan kata-kata yang menyakiti, melukai. Berapa banyak, saudara. Ada begitu banyak orang berlaku kasar terhadap istrinya. Satu orang ibu berkata, mama, ya mama khotbah tuh luar biasa ya. Istri-istri itu apa? Suami-suami itu kasar pada istri, tapi beta ini terbalik. Beta perempuan nih, istri ini tapi beta paling kasar pada beta laki. Jadi bertobatlah istri-istri, amin. Istri-istri dengan anak itu apa? Permaisuri, amin. Saya ulangi lagi yang Mas Ren bilang. Anda bukan raja, Anda bukan pemerintah, amin. Anda permaisuri yang tolong-tolong raja, kalau raja ada susah. Kipas-kipas raja, ambil raja pun air minum. Amin. Uru-uru raja pun kaki kalau sudah pegal dalam urusan kenegaraan. Jangan anak ambil posisi itu. Amin. Istri-istri. Ya. Jadi suami-suami juga begitu. Lalu pakai alasan banyak. Aduh beta stres. Di kantor beta stres bekerja. Tekanan banyak di kantor. Itu sebagai pembenaran diri terhadap tindakan yang benar. Kalau sumaki istri, istri sebagai anak-anak, sebagai semua dalam rumah berbilang bapak stres. Tekanan banyak di kantor supaya membenarkan diri Anda. Bapak Ibu kita lebih suka kritik orang daripada memuji. Kita kritik istri kita, sayur begini, sayur begini, sayur begini. Asin, tawar, sing enak, sing ada bumbu. Kita jarang untuk memuji, puji Tuhan sayurnya enak. Mungkin besok ditaruh garam ya, sedikit mah iya. Tapi kita lebih suka kritik dia. Kita lebih suka sinis daripada tulus mengakui kelebihan orang lain. Jadi sangat penting untuk jaga kondisi hati kita di hadapan Tuhan. Supaya kondisi hati kita tetap benar di mata Tuhan. Amin. Kalau Anda lakukan hal ini, hidupmu pasti dipenuhi damai. Dan tidak sulit untuk berdamai dengan semua orang. Termasuk orang-orang yang menyakiti dan melukai hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada banyak keluarga yang cekcok tiap hari. Pagi hari subakalai. Pas buka mata, bakalai. Jadi tidur itu dengan pikiran yang banyak. Besok pagi beta harus bikin ini. Pertama bakalai lagi karena tadi malam itu bakalai dia pergi. Jadi dia sendengar. Jadi beta harus sambung akang. Sambung karena waktu bakalai suami-suami kan bagus. Suami-suami kan pergi tuh, betul sama bapak-bapak. Cerewet-cerewet tetap suami pergi berjalan sedikit dulu. Daripada duduk dia manita cerewet. Nanti sudah aman pulang. Tapi jangan lupa istri anak mungkin sudah tidur. Tapi tidur dengan pikiran. Dia sudah taruh amunisi dalam pikirannya. Untuk pagi-pagi tembak Anda. Karena tadi malam tidak bisa menembak Anda. Tapi saya percaya di sini tidak ada, amin. Di sini suami-suami baik-baik saja, amin. Istri-istri juga baik-baik, amin. Ya, jadi sudah berhenti bercekcok dalam keluarga. Kalau keluarga tidak pernah berhenti bercekcok, tidak pernah berhenti baku-bakalai, maka akan membuat setiap anggota keluarga itu stres. Makanya kadang-kadang, ngapa sih pulang? Aduh, rumah tuh kayak neraka. Betul sama Bapak Ibu? Jadi istri-istri punya amunisi itu sangat banyak. Mau tembak laki lah, tembak anak-anak lah, tembak tetangga lah. Tembak banyak orang. Jadi hati-hati bapak-bapak. Jadi akhirnya suasana rumah yang aman. Itu jadi kacau. Karena bakalai terus. Bisakah kita jangan bakalai? Amin. Bisakah pagi-pagi kita bangun mesbah. Kita menyembah Tuhan. Kita senang. Kita sukacita. Amin.
Daripada pagi-pagi kita tunggu suami bangun kita hantam dia. Atau kita tunggu istri bangun kita hantam dia. Keluarga yang rukun dan damai itu meskipun uang pas-pasan, mungkin rumahnya cuma sederhana. Tapi anggota keluarganya tuh betah di rumah. Mereka tidak lari-lari rumah. Jadi Bapak Ibu saya tahu kalau Anda lari rumah ini semberes di rumah nih. Jadi jangan ajar saya hal-hal begitu saudara. Karena saya sudah lulus duluan Anda lulus. Katakan amin. Wow. Bapak Ibu diberkati. Dalam rumah nih hidup tuh sementara di muka bumi hidup. Firman Allah bilang itu uap. Sebentar sudah ketong hilang. Lah kenapa saya bisa bagusan yang laki lah? Kenapa saya bisa bagusan yang bini lah? Amin. Bapak bilang mata tuh apa? Mono saja. Masih ingat yang Bapak Gembala bilang? Jadi bajang mau lihat perempuan cantik mau apa leseng. Beta pun bini itu sudah cukup. Sudah cukup. Jangan Anda lihat sosialita nih selebriti kawin berselingkuh lalu Anda mau ikut akang. Anda sembunyi sampai rapa sampai di mana Anda bini itu tahu. Cuma kalau Anda tuh kejahatan, istri Anda tidak bisa ngomel. Tapi nanti dia pun doa naik per Tuhan lalu Tuhan berbuat untuk Anda. Jadi bapak-bapak dengar baik-baik. Hidup rukun saudara supaya rumah tangga tuh bahagia, aman. Susah kasih bini uang lagi baru bakal lain lagi. Cuma bapak-bapak berani jujur dengan istri, ma ini beta punya uang nih. Saya ambil beta gaji sudah, tapi yang beta punya tunjangan apa-apa, pada beta beli bensin. Nanti kalau beta punya dompet kosong kasihan. Lihat beta kasihan sekali. Bisa kasihan bapak ibu-ibu? Bapak-bapak bisa sayang? Iya. Bagus, bisa tapi saya bikin akal, jadi sama saja. Gitu. Kasih itu gaji per istri pegang karena istri itu bendahara di rumah. Katakan bapak-bapak bendahara. Yang ada yang bilang toh. Karena menjadi bendahara. Anda cari uang, bini itu atur uang sebagai bendahara. Kalau dia belum bisa atur dengan baik, Anda ajari dia. Lo jadi laki berapa? Ajar itu bini supaya dia tahu. Amin. Pegang uang sembunyi rapat. Nanti mau beli kopi baru kasih 1.000. Itu bukan pembantu saudara. Atau Anda punya orang suruh-suruh. Nyong angkat rumput dulu. Angkat rumput. Nangkap ini nih. Buang akan obai dapat 500 rupiah. Ya seperti gitu. Sudah, coba saudara jujur. Pak ini beta punya uang sekian. Oke ini buat Mae. Oke. Yang papa dapat tuh ada dapat apa-apa. Itu jangan mama ambil akang lain. Oke. Setuju? Iya, oke. Lalu kalau ibu-ibu gaji sudah terima akan tuh jangan lancang mau ambil dia punya tuh lain. Amin. Nanti kacau terus dalam rumah saudara. Coba saudara praktekkan aman tentram. Kalau tunjangan yang Anda dapatkan atau biaya perjalanan itu besar, maka Anda pergi di MCM ukur sepatu buat saya karena ada kelebihan banyak. Amin bapak-bapak setuju? Saya bisa, Anda tidak bisa bilang amin karena Anda tidak pernah melakukannya. Jadi hari ini Tuhan bilang bertobatlah, amin. Hidup damai. Damai dengan istrimu, dengan anak-anakmu, hidup damai dengan suamimu, amin. Ya, keluarga, ya Mazmur 133 ayat 1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, amin. Diam dengan rukun itu indah saudara. Persekutuan yang rukun adalah persekutuan yang damai. Persekutuan yang baik, persekutuan yang indah. Yang baunya wangi seperti minyak urapan. Yang meleleh dari kepala imam besar. Amin. Yang meleleh dari kepala Harun turun ke bawah. Jadi persekutuan yang rukun, yang damai. Itu jadi teladan dan kebahagiaan bagi semua orang. Sekali lagi saya mau katakan, damailah di rumahmu. Ciptakan suasana damai. Tenang di rumahmu. Sehingga aku akan melihat berkat-berkat Tuhan itu mengalir. Kalau baku bakalai terus galas yang baru beli akan di pasar yang setengah lusin jadi 1 biji tak tinggal. Kasihan uang mesti keluar lagi baru beli baru. Betul Bapak Ibu? Panci-panci yang bini baru beli akan yang dapat arisan di kantor. Anda sudah banting dia sampai sudah ropi sekali sampai sebuah lubang. Harus ada uang keluar lagi baru beli. Betul sih bapak-bapak? Semungkin Anda marah. Maaf itu paling marah sih. Saya mungkin saudara. Anda pasti seperti orang gila dalam rumah. Tapi saya percaya sini tidak ada. Katakan amin. Tuhan tuh mau berkati kita saudara. Itu resepnya bapak-bapak yang pertama harus berubah.
Apa gunanya kita punya harta banyak, kita punya uang banyak, kita punya deposito besar, rumah mewah, fasilitas yang lengkap. Tapi dalam rumah itu anggota keluarga saling berselisih, saling berkelahi, saling cekcok satu dengan yang lain. Apa gunanya saudara? Apa guna semua ini? Betul Bapak Ibu? Apa guna kalau tinggal berkelahi terus, rumah bagus itu, fasilitas lengkap, tidak buat kita damai. Kita punya damai itu hilang Bapak Ibu. Ciptakanlah suasana damai, asri, tenang, aman di rumahmu. Betul Bapak Ibu? Betul? Tidak ada karena cekcok terus di dalam rumah. Jadi pagi ini Tuhan bilang usaha damai. Berusaha untuk hidup damai. Marilah berdamai. Karena kedamaian itu menjadi kunci utama untuk setiap manusia. Seorang psikologi Dr. Lima Sutanto, beliau berkata begini Bapak Ibu, kedamaian meskipun dambaan setiap insan, tapi tidak diraih dengan mudah. Orang mungkin bisa saja damai, tapi dapatkan damai itu tidak mudah Bapak Ibu. Banyak kondisi dalam jiwa manusia yang bisa menjadi faktor penghalang terwujudnya kedamaian itu. Dan ada 3 faktor yang beliau katakan. Yang pertama rasa rendah diri. Katakan rasa rendah diri. Yang kedua ketakutan, kehilangan kekuasaan. Dia takut kekuasaannya hilang. Pengakuan orang-orang untuk dia hilang. Yang ketiga rasa tidak percaya diri. Ini menjadi penghalang Bapak Ibu Saudara untuk Anda mendapatkan damai. Nah, ketiga hal ini membuat Anda tidak aman. Jadi ketika manusia merasa tidak aman, maka ia akan cenderung curiga berkelebihan. Kalau Anda tidak aman, maka yang pertama terjadi cenderung curiga berkelebihan. Curiga padahal yang begitu, tapi kita suka curiga. Saya percaya semua orang tahu curiga itu yang mana. Curiga tapi ini sudah berkelebihan. Jadi ketika kita punya rasa aman hilang, maka yang ada adalah curiga berkelebihan. Curiga istri, curiga suami, curiga anak-anak. Kita punya curiga yang macam-macam. Ketika manusia merasa tidak aman, maka ia akan menjadi apa? Defensif, sikap enggan untuk mengakui kesalahannya. Sikap defensif muncul pada saat seseorang merasa malu, takut, cemas, atau marah karena disalahkan atau karena dikritik. Kemudian manusia juga merasa tidak aman, ia akan jadi agresif, tingkah lakunya menyakiti dan menyerang orang lain. Jadi memang kedamaian itu tidak bisa didapat dengan mudah Bapak Ibu. Ada penghalang-penghalang yang membuat Anda punya rasa aman itu hilang. Anda boleh punya uang banyak, Anda boleh punya jabatan yang tinggi, Anda punya segala harta benda. Tapi kalau damai hilang, tidak ada artinya semua itu. Betul Bapak Ibu? Makanya Yesus naik ke surga, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Karena damai sejahtera itu dibutuhkan oleh kita. Dan damai sejahtera diberikan kepada manusia yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Anda hidup berkenan kepada Tuhan, maka damai itu berlimpah-limpah ada dalam dirimu. Tapi kalau Anda terus saja curiga berkelebihan, Anda terus saja tingkah laku Anda itu menyakiti orang, menyerang orang, Anda punya damai itu hilang. Jadi Tuhan mengajarkan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara untuk hidup berdamai. Rasa tidak aman pada akhirnya melahirkan percekcokan, permusuhan, dan perselisihan. Nah Bapak Ibu Saudara, kedamaian itu penting untuk setiap manusia. Dan sebagai anak Tuhan, saudara dan saya dipanggil untuk mewujudkan perdamaian. Dalam relasi setiap hari kita perlu menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain. Jangan merendahkan orang lain, apapun latar belakangnya. Jadi kita jauhkan diri kita dari suka mengancam orang. Sehingga menimbulkan rasa tidak aman. Anda stop ancam orang saudara. Ancam pemimpin Anda. Ancam orang tua Anda. Ancam pemimpin komsel Anda. Anda stop ancam-ancam orang. Itu tidak benar. Anda tidak akan pernah mengalami damai di hati Anda. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati. Ya, jangan belajar untuk ancam orang. Pembalasan tadi Tuhan bilang, pembalasan itu hak Tuhan. Kita tidak perlu mengancam orang.
Roma 12 ayat 18, kita lihat di situ. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, ini yang Tuhan sampaikan buat saya. Waktu saya berdoa, Tuhan saya mau sampaikan apa? Carilah perdamaian. Dan yang kata tadi, cari perdamaian. Lalu kata itu, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jemaat di hidup Ambon, ini yang Tuhan bilang. Jadi saya mau bahas tuh ini, bukan yang tadi-tadi. Jadi sekali lagi, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi Roma 12 ayat 18, kata kuncinya perdamaian dengan semua orang. Kita berdamai dengan semua orang. Kita berusaha. Amin. Kita mengejar perdamaian itu. Supaya kita mendapatkannya. Paulus menyadari bahwa betapa sulit sekali ya. Sulit sekali untuk kita berdamai dengan orang-orang. Apalagi orang itu sakiti kita. Orang itu lukai kita. Orang itu membuat kita banyak terluka. Sulit Bapak Ibu Saudara. Paulus sadar hal itu. Makanya dia bilang berdamailah dengan semua orang. Sekalipun di antara orang-orang itu ada orang yang menyakiti kamu. Ada orang yang melukai kamu. Ada orang-orang yang menyerang kamu. Kamu berdamai dengan mereka. Berusahalah. Jadi dia bilang itu jemaat di Roma. Jemaat di Roma berusaha. Sedapat-dapatnya. Sedapat mungkin. Anda harus berusaha sedapat mungkin. Berusahalah sebaik-baiknya untuk hidup damai dengan semua orang. Tetangga di sebelah kita atau orang-orang di gereja yang sakiti kita. Paulus berkata sedapat mungkin. Anda berusaha sedapat mungkin. Berusaha sebaik-baiknya untuk hidup damai dengan semua orang. Tidak gampang saudara, tidak mudah. Tapi Paulus bilang jangan menyerah. Tetaplah berjuang. Amin Bapak Ibu. Jangan menyerah. Kita harus berusaha untuk berdamai. Saya ingat, Tuhan kasih ingat saya waktu saya bertobat itu. Waktu saya pergi dilayani pribadi terima Tuhan Yesus. Saya bicara untuk ibu yang berdoa buat saya. Saya bicara untuk orang itu. Saya terluka dengan seseorang. Dia sangat menyakiti saya. Dan ibu itu berkata buat saya, sekarang kamu sudah terima Tuhan Yesus di hatimu. Sekarang kamu harus melangkah dengan Tuhan. Dan ini masalah. Dan kamu harus mengampuninya. Dengan demikian kamu naik kelas. Jadi anggap saja kamu masih di bawah seperti di TK. Sekarang kamu mau naik kelas 1. Kamu harus berdamai dengan orang itu. Supaya kamu naik kelas ke atas. Bagi saya itu sulit saudara. Bagi saya itu sakit sekali. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika saya didoakan, saya dilepas. Dan ketika saya mau pergi kuliah, saya ketemu orang itu dulu di Pasar Gotong Royong ya. Karena kami punya kampus Fakultas Keguruan itu kan di dekat situ. Jadi kita suka, kalau belum kuliah kita suka jalan di situ. Saya ketemu orangnya saudara. Dari jauh saudara. Saya lihat orangnya. Sepertinya saya mau belok-belok. Sepertinya saya mau pergi. Tapi saya ingat perkataan daripada saya punya ibu rohani itu. Kamu sekarang mau naik kelas. Dari TK mau pindah ke SD kelas 1. Kamu harus mengampuni orang itu. Kamu harus berbicara baik-baik dengan orang itu. Dan karena saya sudah memiliki damai yang di hati saya sudah berdamai dengan diri saya dan berdamai dengan Tuhan. Maka saya ketemu orang itu, saya ingin lari saudara. Pergi begitu, tapi tiba-tiba saya ingat perkataan daripada ibu rohani saya waktu itu. Dan saya datang kepada orangnya, saya samperin orang itu dan saya bilang, Mami, antum lahi, Ana, Mami sudah lama baru dapat lihat sih. Memang sudah lama baru ketemu. Mami sudah lama baru lihat sih ada baik-baik. Iya Mami, beta ada baik-baik nih. Beta ada kuliah, oh iya. Jadi akhirnya, Ante juga senang ketemu beta. Kenapa? Beta sudah berdamai dan beta pun diri. Beta sudah berdamai dengan Tuhan Allah. Lalu beta bawa damai buat antua. Kalau Bapak Ibu Saudara belum berdamai dengan diri, tidak bisa buat damai buat orang. Amin Bapak Ibu. Itu yang Tuhan kasih ingat saya tentang bagaimana berdamai awal mula saya bertobat. Tidak gampang mengampuni orang sakiti kita Bapak Ibu. Tidak gampang.
Semua orang boleh berkata, oh saya bisa, oh saya bisa. Tapi saya mau katakan tidak bisa. Itu gampang. Tidak gampang dan tidak mudah. Kita harus berjuang, saudara. Kita harus berjuang, kita harus berusaha dengan sebaik-baiknya. Kita harus berusaha sedapat mungkin untuk berdamai dengan dia. Dan akhirnya orangnya berdamai, dia bersuka cita, dia senang, dia peluk saya. Selesai satu persoalan. Jangan Anda berjalan dengan tidak ada damai di hati Anda. Amin. Karena tidak ada damai di hati Anda tidak bisa berdamai dengan semua orang. Anda tidak bisa menjadi pembawa damai, tidak bisa. Karena Anda sendiri belum berdamai dengan diri Anda. Amin Bapak Ibu. Jadi Ibrani 34 ayat 14 juga berkata, Mazmur 34 ayat 14. Carilah perdamaian. Ya jauh yang jahat, lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi hal-hal yang jahat, kita harus jauhi Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita jauhi? Kebencian di hati kita, sakit hati di hati kita, pahit hati dengan orang, dendam dengan orang. Kita harus jauhkan, kita punya hati dari hal-hal itu. Dan kita harus berusaha. Saya percaya ketika semua itu sudah ada, tidak ada di hati, kita akan berdamai dengan orang. Itu tidak sulit saudara. Tapi hati kita dulu perlu berdamai. Diri kita perlu berdamai. Kita punya hati, kita punya diri ini. Harus berdamai dulu. Jadi perdamaian itu harus dicari. Dan bukan saya dicari, tapi Anda harus berusaha. Anda harus kerja keras untuk mendapatkannya. Jadi Anda tidak bisa tinggal lalu dia datang dengan sendirinya. Kalau Anda bermasalah dengan orang, Anda harus datang ke orang itu. Saya minta maaf atas kesalahan saya buat. Selesai Bapak Ibu. Tidak duduk-duduk itu lalu perdamaian terjadi. Tidak mungkin. Tuhan tidak ajar kita demikian. Duduk lalu masalah selesai. Tidak Bapak Ibu Saudara. Harus ada penyelesaian. Antara Anda dengan orang yang Anda rasa terluka. Nah Ibrani 12 ayat 14 dikatakan di situ. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu berusahalah menunjuk kepada sebuah tindakan aktif. Yang sedang dan akan terus dilakukan. Berusaha artinya saya punya tindakan. Untuk pergi berdamai dengan orang itu. Dan saya akan terus menerus pergi. Berdamai dengan siapa saja yang menyakiti hati saya. Amin Bapak Ibu. Rasul Paulus berkata, mari kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Itu dalam Mazmur Ibrani 12 ayat 14. Wow. Jadi pagi ini Tuhan ajarkan kita Bapak Ibu Saudara. Dalam Ibrani 12 ayat 14. Kita lihat di situ. Berusaha hidup damai dan semua orang. Kejar kekudusan. Tanpa kekudusan Anda tidak bisa melihat Tuhan Allah. Betul Bapak Ibu. Kalau Anda punya hati tidak beres, bagaimana mungkin Anda lihat Tuhan? Anda mungkin, oh mama biar beta sakit hati beta, tapi beta tetap berdoa saja buat. Siapa bilang saudara itu tidak benar? Kalau Anda berkonflik dengan orang, Anda harus selesaikan. Katakan amin. Berusaha. Betul Bapak Ibu? Artinya saya harus pergi, saya harus selesaikan. Saya harus minta maaf sama orang itu. Karena saya telah melukai hatinya. Anda harus punya tindakan untuk pergi. Jangan Anda menyakiti orang lalu selesai. Tidak seperti itu orang dunia saudara. Tapi kalau kita anak Tuhan tidak. Kita harus berusaha. Paulus bilang untuk jemaat di Roma tadi. Berusahalah. Artinya Anda harus punya tindakan. Untuk pergi menyelesaikannya. Meminta maaf padanya. Pada orang yang Anda sakiti dan Anda lukai. Sehingga Anda punya damai. Untuk apa saudara punya semua. Tapi saudara punya damai tidak ada. Bapak Ibu diberkati, berapa banyak diberkati bisa angkat tangan. Bisa turunkan tangan. Puji Tuhan. Dan dia berkata ada banyak hal, kejarlah kekudusan. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Masih dalam Paulus berkata demikian, mari kita kejar yang mendatangkan damai sejahtera. Yang berguna untuk membangun. Ada banyak hal yang harus kita kejar dalam hidup. Ada banyak hal yang Bapak Ibu Saudara kejar dalam hidup ini. Seperti impian Bapak Ibu. Seperti target hidup Bapak Ibu Saudara. Atau dan lain-lain. Tapi hal yang sangat penting untuk Anda kejar adalah kekudusan.
Anak-anak muda dengar, Anda boleh punya impian. Anda boleh punya target hidup. Saya punya target sekian kuliah, saya mau kerja, saya mau kawin, saya punya 5 anak, 10 anak dan sebagainya. Anda mengejarnya. Tapi yang paling penting kekudusan. Kekudusan berarti mengatakan tidak pada perbuatan yang salah. Tidak pada perbuatan dosa. Dan mencari pengampunan ketika Anda melakukan kesalahan atau dosa. Anak muda dengar, perjalanan hidupmu masih jauh. Kalau mau lihat hari-hari hidupmu diberkati Tuhan, kejar kekudusan. Jangan cuma kejar kuliah. Jangan cuma kejar mata-mata pelajaran yang ada di sana. Jangan cuma kejar itu. Yang paling penting Paulus bilang, kejar kekudusan. Karena tanpa kekudusan Anda tidak melihat Tuhan. Amin. Kekudusan berarti mengatakan tidak. Ini perbuatan dosa, saya tidak akan terlibat di sini. Kalaupun saya sudah jatuh, saya akan datang kepada Tuhan dan saya akan minta pengampunan Tuhan. Jangan Anda tidak pernah minta pengampunan dari Tuhan atas kesalahan Anda buat. Jangan Anda berpikir Tuhan lupa. Tuhan tidak pernah lupa, saudara, atas setiap kesalahan yang kita buat. Bapak Ibu diberkati. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, berusahalah untuk hidup damai, aktif. Saya harus pergi, saya harus menyelesaikannya. Sehingga saya punya damai. Kalau tidak Anda berjalan tidak punya damai. Kepada siapa Anda sakiti, Anda datang minta maaf kepadanya. Bapak-bapak tidak perlu malu sama istri Anda. Kalau Anda buat kesalahan, saya minta maaf, saya salah. Amin. Amin Bapak-bapak. Maaf, kita minta maaf. Saudara minta maaf itu memang gampang, saudara. Karena laki-laki pun harga diri itu tinggi. Saya akan 1000% kan. Jadi minta maaf itu sulit sekali bagi bapak-bapak. Tapi bapak-bapak dengar, Anda itu pemimpin dalam rumah. Anda itu imam. Anda naikkan doa. Anda itu nabi mengajar istri dan anak-anakmu. Anda itu guru. Ya, ajar anak-anakmu firman Tuhan. Tapi Anda juga raja atur rumah tangga itu. Kalau salah, kita minta maaf. Kita buat salah buat saya. Lalu anak-anak lihat, anak-anak punya hati senang. Ayo beta mama dan papa itu paling baik. Kalau salah tuh beta papa langsung datang minta maaf di beta mama. Jangan Anda berpikir begini, kalau laki-laki minta maaf tuh bencong. Tidak, saudara. Itu pelajaran yang menyesatkan. Mama suruh beta minta maaf, dia beta begini, sorry ya, dia harus tunduk di beta pun kaki lah, dia minta maaf di beta pun kaki. Karena dia bini dalam rumah, mama bilang kan permaisuri, jadi dia harus tunduk. Ini kasusnya beda Bapak Ibu. Kalau Anda bapak-bapak buat salah, datang kepada istrimu. Sayang beta minta maaf, beta tadi kecewakan saya, beta marah saya tadi. Beta tunggu saya lama, beta suka sekolah kata-kata sakiti saya. Ya, Bapak Ibu diberkati, amin. Ya, saya percaya kita diberkati. 2 hal penting yang harus kita lakukan dari firman Tuhan ini. Dari Roma 2 ayat 18, saya ingin baca lagi dari versi mulai dibaca. Berusahalah sebaik-baiknya untuk hidup damai dengan semua orang. Bapak Ibu sudah ada 2 hal penting yang harus kita pelajari, kita lakukan. Pertama, berusahalah untuk hidup damai. Ya, kita sama-sama katakan berusahalah hidup damai. Paulus mengingatkan kita jemaat Air Hidup Ambon, dulu untuk jemaat Roma, sekarang jemaat Air Hidup Ambon. Paulus mengingatkan kita sebagai jemaat Air Hidup Ambon untuk menjadi agen perdamaian, katakan amin. Untuk menjadi inisiator perdamaian, amin. Saudara, untuk menjadi agen perdamaian, kita harus lebih dulu berdamai dengan diri kita sendiri. Tadi saya sudah bilang, harus berdamai dulu. Semua yang ada di hati kita, panas hati, sakit hati, dendam, itu harus diselesaikan. Kita damai dengan diri, buang semua itu di hati kita. Kita harus lebih dulu berdamai dengan diri kita sendiri. Mengapa kita sulit berdamai dengan diri kita, Bapak Ibu Saudara? Yang saya catat di sini, keras kepala. Kita sulit berdamai dengan diri kita. Yang pertama itu keras kepala. Orang yang keras kepala atau tegar tengkuk tidak mau dinasihati. Dia selalu menutupi kesalahannya dan kekurangannya. Orang ini sulit diajak berdiskusi, sulit diajak untuk ngomong baik-baik. Ini orang-orang yang tidak atau yang belum berdamai dengan diri sendiri. Dia suka keras kepala, tidak mau dinasihati. Kesalahannya ditutupi, kekurangannya ditutupi. Dia simpan, dia tidak mau kasih tahu. Yang kedua, kesombongan dan keangkuhan. Orang sombong hanya menghargai dirinya sendiri secara berlebihan. Orang sombong maunya dianggap hebat dari orang lain.
Orang sombong suka merendahkan orang dan tidak mau menghargai orang lain. Itu orang sombong. Dan yang C, kemunafikan. Orang munafik selalu mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Orang munafik selalu ingin terlihat baik, padahal sebenarnya dia tidak baik. Orang munafik adalah orang yang bermuka dua. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini, keras kepala, kesombongan dan keangkuhan dan kemunafikan. 3 hal ini yang membuat Anda tidak bisa menjadi agen perdamaian, inisiator perdamaian. Anda harus selesaikan dulu. Keras kepala Anda itu, kesombongan Anda itu, kemunafikan Anda harus diselesaikan. Supaya betul-betul Anda menjadi agen perdamaian. Anda menjadi inisiator perdamaian. Mari kita berdamai dengan diri kita. Supaya kita menjadi agen perdamaian, inisiator perdamaian. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan berdamai. Damai dengan diri. Jangan keras kepala kalau dibilang. Jangan sombong saudara. Dan jangan munafik. Yang terakhir, yang kedua. Yang harus kita lakukan pertama, berusaha untuk hidup damai. Dan yang kedua, membawa damai kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, membawa damai kepada semua orang dimanapun kita berada. Paulus bilang itu juga tidak mudah. Tapi karena kita sudah berusaha damai, kita sudah mendapatkan damai, maka kita harus pergi untuk membawa damai kepada semua orang. Entah dia mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan, entah dia orang jahat, orang fasik, kita harus bawa damai buat dia. Di mana orang bercekcok, kita datang bawa damai supaya mereka berdamai. Di mana orang punya persoalan, kita datang untuk membawa damai buat mereka. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum punya damai, jangan Anda bawa damai buat orang. Nanti kekacauan terjadi. Di gereja ini ada PKS-PKS. Kalau Anda punya masalah, Anda bisa bicara untuk PKS Anda. Ada hamba-hamba Tuhan di gereja, Anda bisa bicara untuk mereka. Anda punya gembala ada, Anda bisa bicara. Sehingga persoalan Anda selesai. Jadi kalau memang Anda belum punya damai, jangan Anda selesaikan persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Nanti persoalan tidak selesai, tapi persoalan itu jadi kacau. Persoalan itu jadi besar. Persoalan itu jadi apa? Jadi luar biasa. Tidak ada penyelesaian. Yang adalah tetap bertikai, yang ada tetap berselisih, yang ada adalah tempat baku pukul di sana. Jadi kalau belum punya damai, jangan Anda bicara menyelesaikan orang punya persoalan. Syarat jemaat hidup Ambon, kita hidup teratur ya, amin. Kalau Anda punya masalah, ada gembala komsel Anda untuk menyelesaikannya. Jangan Anda jemaat biasa menyelesaikan, tidak boleh saudara. Sekalipun itu mungkin keluarga Anda tidak bisa kalau Anda sendiri. Anda lagi sakit hati, lagi pahit hati, lagi jengkel dengan orang itu. Anda mau datang menyelesaikan masalah. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Sama sekali tidak bisa. Karena Anda tidak punya damai. Anda belum berdamai dengan diri Anda. Dan nanti Anda datang bawa masalah yang kecil itu jadi besar. Biarkanlah Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para gembala yang sudah diurapi. Untuk menyampaikannya, untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus sabar. Anda sebagai pembawa damai kepada semua orang harus sabar dan harus juga menguasai diri. Karena ketika Anda datang di antara orang-orang berkonflik tidak gampang juga. Itulah sebabnya Anda harus menjadi orang yang sabar dulu mendengar semuanya. Anda harus menguasai emosi Anda, amarah Anda. Baru Anda dengar, baru Anda menyelesaikan persoalan itu. Saya belajar dari suami saya saudara. Kalau ada masalah-masalah yang terberat dalam keluarga. Nanti istrinya dipanggil dulu bicara sendiri. Suaminya sendiri. Baru dia duduk. Apa yang kurang ya yang di sini. Baru diselesaikan. Jangan Anda dengar sepihak. Itu tidak benar. Nanti Anda akan mengasihi istrinya. Dan Anda akan membenci suaminya. Anda harus dengar istri, Anda harus mendengar suami. Baru pemulihan terjadi. Atau kalau ada masalah antara anak dan orang tua. Anda tidak boleh dengar mamanya saja. Anda harus juga mendengar anaknya. Dan kita akan tahu, Tuhan akan kasih kita hikmat bagaimana menyelesaikan. Oh rupanya masalahnya di sini. Jadi kita akan selesaikan. Jadi kalau Anda jemaat biasa, jangan menyelesaikan persoalan itu. Karena itu nanti jadi kacau balau. Masalah yang tadinya kecil jadi besar. Karena Anda bukan orang pembawa damai. Anda lagi bermasalah dengan hati Anda. Tidak pantas untuk Anda menyelesaikan sebuah persoalan. Katakan amin. Amin. Ya. Pembawa damai itu punya tujuan. Hanya untuk berbuat kebaikan bagi sesamanya. Orang bawa damai punya tujuan. Beta mau tolong dia. Beta mau buat dia senang. Beta mau buat dia terlepas dari persoalan itu. Beta mau buat dia bahagia.
Beta mau buat dia untuk tertawa seperti biasanya. Bukan datang kasih masalah. Kasih tambah api, kasih kompor. Akhirnya jadi besar masalah itu. Pembawa damai itu punya tujuan hanya untuk buat kebaikan bagi orang bermasalah. Pembawa damai adalah orang yang berani menghadapi semua persoalan dan kesulitan. Dia berani untuk hadapi akang. Pembawa damai adalah orang yang berani mengambil keputusan dalam situasi yang sulit. Itu orang yang membawa damai. Makanya saudara, kalau di sini saudara punya persoalan, kalau saya tidak tahu, tapi kalau saya tahu, saya akan cepat-cepat telepon Anda atau saya akan cepat-cepat pergi ke rumah Anda. Kadang-kadang saya tidak tahu persoalan Anda. Kadang-kadang Anda sakit juga tidak ada orang kasih tahu saya. Tapi kalau saya tahu saudara, saya akan telepon segera atau saya akan langsung berangkat menuju rumah Anda. Karena saya tidak suka Anda punya persoalan bertele-tele, hilang Anda punya damai sejahtera. Saya tidak suka perkelahian saudara. Saya suka hidup damai. Saya hidup dengan orang tua saya, mama, bapak saya, 3 orang berdamai di rumah. Saya hidup dalam keluarga yang begitu saudara. Saya tidak suka orang berkelahi dalam rumah, bakalai, baku pukul, baku kata. Beta saya suka akan saudara. Jadi mana orang persoalan, beta cepat-cepat mau pergi tolong dorang. Walaupun mungkin saya suka, tapi beta mau datang mau bilang supaya don damai. Karena saudara boleh makan minum punya semua, tapi damai hilang itu saya enak. Bukan saya Bapak Ibu. Kalau suami istri baku bakalai, saya baku bicara, saudara, damai sejahtera hilang, sukacita hilang, betul? Saudara ingin mau lari kemana? Baik kalau lari pada hamba Tuhan, tapi kalau saudara lari ke teman-teman yang hancur, saudara akan hancur. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau saya tahu, saya akan cepat-cepat telepon Anda. Saya akan cepat-cepat bicara dengan Anda. Supaya Anda punya damai itu berbalik. Pembawa damai adalah orang rela berkorban, menahan diri walaupun harus menderita. Itu memang betul saudara. Kadang-kadang kalau saya pergi, saya minta maaf dari saudara, itu jam makan saya. Kadang-kadang saya pergi, saya lewatkan jam makan saya. Akhirnya saya sakit saudara. Tapi itu bagian yang saya harus lakukan. Saya tidak suka lihat orang tidak berdamai saudara. Orang masalah, orang tua anak masalah tinggal akan lama-lama. Beta sih bisa begitu saudara. Beta kalau dengar hari itu jam itu juga bergerak dulu jalan. Itu orang pembawa damai saudara. Dia mau orang itu baik. Pembawa damai itu adalah orang selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Katakan amin. Dia perlu dan dia punya kepentingan. Saya punya kepentingan banyak. Tapi jemaat ini perlu ditolong. Saya harus pergi. Itu saya saudara. Saya tidak tahu saudara. Pembawa damai adalah orang selalu proaktif untuk melakukan hal yang baik. Amin Bapak Ibu. Dia tetap melakukan hal yang baik. Dia tidur ongkang kaki. Lalu aduh senang. Dia menderita. Saya betul hati saya begitu saudara. Kita tahu kalau saudara masalah, tapi kita ingin cepat-cepat selesaikan. Supaya jangan saudara duduk susah murung. Pembawa damai adalah orang tidak pernah kecil hati pada saat orang lain tidak menghargai apa yang dia lakukan. Sekalipun yang dia lakukan itu penuh pengorbanan. Orang bawa damai itu Bapak Ibu Saudara, korban saudara. Tapi orang bawa damai itu saya pernah peduli dengan hal begitu. Saya hargai beta juga saya masalah. Yang penting beta sudah datang bikin damai sih. Saya hargai beta juga saya masalah. Yang penting beta sudah datang doakan sih supaya saya dipromosikan Tuhan. Saya hargai beta juga saya masalah. Itu orang pembawa damai. Amin. Amin Bapak Ibu. Maukah Anda menjadi pembawa damai? Maukah Anda menjadi agen perdamaian? Maukah Anda menjadi inisiator perdamaian? Kalau itu Anda katakan yes. Ya. Kalau Anda lagi bermasalah, berkonflik dalam rumah tangga, entah suami istri atau anak orang tua, sudahkah Anda menyelesaikan? Kalau belum cari orang itu, kasih selesai. Jangan biarkan hatimu tidak punya damai. Saudara, beta punya hati damai terus. Beta ketemu orang-orang yang lama-lama ya, yang pelayanan lama-lama. Hayo nona, nona pun manis, pun badan pun bagus. Hayo pun cantik apa juga. Tapi sekarang, hayo sudah mue, hayo. Akan saya bikin beta punya hati sakit saudara. Karena beta punya hati penuh apa? Damai. Kalau orang dengar begitu, Tuhan pulang nih beta mesti diet juga barang 5 minggu dulu kasih turun badang. Mau badang, mau gamu, mau kurus tidak ada masalah. Yang penting aku punya Tuhan yang mengasihi aku. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya sering kita ketemu orang-orang begitu. Orang-orang lama. Jadi makanya jangan berteman orang-orang lama. Orang lama itu selalu bicara dulu kala di Taman Eden. Berjalan-jalanlah Hawa dan Adam. Itu.
Tapi kalau orang-orang sekarang maju, pasti bisa, pasti sukses, pasti berhasil. Masalah banyak tapi maju pasti bisa. Anda tetap cantik. Betul Bapak Ibu? Nah kalau wanita dibilang gemuk rasa apa? Mau tumbang toh? Halo? Kalau dibilang ayo paling gemuk, rasa mau apa? Mau pingsan di muka orang itu. Langsung Anda mulai terluka dalam nama Yesus, saya taruh jahat iblis pada orang itu. Tuhan tolong kita ketemu orang itu, tapi Tuhan minta hati sakit dia. Tidak perlu. Kalau hati kita damai itu biasa saja. Kan berarti dulu saya cantik. Di pandangan mereka, betul Bapak Ibu? Sekarang di pandangan mereka saya tidak cantik, tapi di pandangan jemaat Hidup Amon saya tetap cantik. Amin. Kok semua jadi diam? Jadi kalau suami bilang, Anda dulu tuh bagus, sekarang badan sebesar, santai saja, tidak perlu terluka, amin. Halo istri-istri, pas suami bilang, saya bagus lah, apalagi pakai dasar sudah sama nenek-nenek, saya makan 5 hari, saya bicara 1 tahun yang laki, akhirnya rumah tuh lihat kering kerontang, tidak ada damai di situ, damai hilang. Jadi kalau ada konflik, mari saat ini berdamailah. Tuhan mengasihi kita, Tuhan sayang kita. Tuhan mau pakai kita jadi agen perdamaian, inisiator perdamaian. Sebab itu mari kita selesaikan hal-hal yang belum diselesaikan. Minta maaf kepada orang-orang yang telah Anda sakiti. Supaya Anda punya damai di hati dan Anda dipakai Tuhan. Dan semua yang percaya katakan amin.